Kepada Saudara Hasiolan Sianturi, pemilik akun Facebook FX Sondang Lingga, pemilik akun Facebook Ahmad Padang-Padang, dan pemilik website dairynews.co. Ini adalah somasi terbuka atau peringatan kepada Anda semua terkait dengan pemberitaan atau postingan di beberapa media atau kantor berita dan media sosial yang menyatakan bahwa saya maupun klien saya Renny Borupardede melakukan pemerasan kepada Saudara Hasiolan Sianturi atau Acun maupun keluarganya. Maka dengan ini saya sampaikan, saya memperingatkan Anda semua agar dalam kurun waktu 1x24 jam sejak video ini saya siarkan, yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, agar segera memberikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf secara terbuka di dalam media dan media sosial terkait pernyataan yang menyatakan kami melakukan pemerasan. Semuanya itu sudah terdokumentasi dengan baik oleh saya dan saya sudah kumpulkan buktinya, antara lain sebagai berikut. Yang paling pertama adalah diposting oleh Saudara Sarifudin Siregar yang mengutip dari website dairynews.co dengan judul "Oknum pengacara diduga minta uang damai Rp 300 juta ke penyandang disabilitas di Sidikalang". Ini semua sudah saya screenshot dan sudah saya simpan sebagai pembuktian di kemudian hari. Kemudian akun Facebook FX Sondang Lingga dengan tulisan atau caption "Oknum pengacara bikin gaduh. Awalnya katanya sudah berdamai. Boleh tahu nama pengacaranya, Le? Aku butuh pengacara kayak gini". Ini untuk menanggapi pemberitaan yang dimuat di dalam dairynews.co sebagaimana dikutip oleh Saudara Sarifudin Siregar. Kemudian pemilik akun Facebook Ahmad Padang-Padang, pemilik akun Facebook Ahmad Padang-Padang, captionnya adalah "Pemerasan gaya lama, dia yang menabrak, dia yang minta uang 300 juta. Apakah efek COVID sudah terlalu dalam sehingga seorang ASN dari jadi sutradara sinetron Korea?" Di mana di sini di capture atau di screenshot, saya tidak tahu, foto saya dan klien saya ketika memberikan keterangan kepada awak media setelah pemeriksaan di Satlantas Polres Dairi. Kemudian ada video Saudara Hasiolan Sianturi memberikan keterangan, mungkin kepada media, saya tidak tahu. Jadi itu tadi Saudara Ahmad Padang-Padang atau pemilik akun Facebook Ahmad Padang-Padang, kemudian pemilik akun FX Sondang Lingga, dan kepada dairynews.co. Kenapa saya memberikan peringatan juga kepada dairynews.co? Karena setelah saya lihat dan saya cek di Dewan Pers, di website Dewan Pers, ini saya akan tunjukkan. Ya, dairynews.co. dairynews.co itu tidak ada data yang ditemukan. dairynews.co. Sehingga saya menduga dairynews.co belum terdaftar sebagai perusahaan pers di Dewan Pers. Itu sebabnya saya
turut memberikan peringatan dan atau somasi terbuka kepada pemilik website pemilik website dairynews.co. Nah, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ada beberapa pemberitaan karena ada website Mr. ID juga. Mr. ID. Nah, setelah saya cek, Mr. ID itu terdaftar di data perusahaan pers yang terdaftar di Dewan Pers. Artinya, saya tidak perlu memberikan somasi atau peringatan kepada Mr. ID walaupun di dalam website berita tersebut dimuat pemberitaan yang menyebutkan bahwa saya maupun klien saya melakukan pemerasan. Tetapi saya akan menggunakan hak saya untuk memberikan hak jawab sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pers. Jadi saya akan memberikan hak jawab dan sekaligus mengklarifikasi karena ini adalah hak saya dan wajib dimuat oleh kantor berita tersebut. Jadi Mr. ID itu terdaftar, jadi saya akan menggunakan hak jawab saya secara terpisah dari video ini. Tetapi di dalam video ini secara khusus saya ingin memperingatkan orang-orang dan pemilik akun Facebook yang saya sebutkan di atas, termasuk Saudara Hasyolan Syanturi, pemilik akun Facebook FX Sondang Liga, pemilik akun Facebook Ahmad Padang-Padang, dan website dairynews.co agar dalam kurun waktu 1 kali 24 jam memberikan pernyataan klarifikasi terkait pemberitaan tersebut, benar atau tidaknya. Jadi saya harus sampaikan bahwa pertemuan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 adalah dalam rangka dan nuansa mediasi, di mana Saudara Hasyolan Syanturi atau Saudara Acun datang ke rumah klien saya. Dia ditemani oleh istrinya dan juga ditemani oleh beberapa anggota Polri dari Sabara Polres Dairi. Ada Pak Tugono di sana, ada Pak Karo Sekali di sana, ada Pak Manulang di sana. Dan semua ini terdokumentasi dengan baik itu video maupun foto oleh keluarga. Karena pertemuan tersebut dihadiri oleh klien saya, Randy Pardede, dan keluarga besar, saya selaku kuasa hukum, kemudian ada Saudara Hasyolan Syanturi bersama istri, dan juga ada anggota Polri di sana. Yang saya ingin mau sampaikan adalah karena di dalam pemberitaan tersebut saya selaku kuasa hukum maupun klien saya melakukan pemerasan, kan seperti itu. Jadi pasal pemerasan itu diatur di dalam pasal 368 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Jadi pasal ini memiliki sekurang-kurangnya 4 unsur inti. Jadi yang pertama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang kedua secara melawan hukum. Yang ketiga memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman. Dan yang keempat memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Jadi apakah pertemuan tersebut melawan hukum? Tidak. Karena itu adalah inisiatif dari Saudara Hasyolan Syanturi yang tadinya diinisiasi oleh Polres Dairi agar baik klien saya maupun Saudara Hasyolan Syanturi itu segera berdamai, sehingga mereka datang ke rumah klien kami dan diterima dengan tangan terbuka oleh klien kami. Karena ini adalah pertemuan dalam rangka mediasi, maka pihak keluarga sepakat
untuk menyampaikan permintaan ganti rugi atau kompensasi atas dugaan penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh beberapa orang, termasuk oleh saudari SS atau istri dari saudara Hasyolan Sianturi. Jadi tidak ada paksaan di situ. Misalnya ditodongkan pistol, kau bayar 300 juta, tidak ada. Karena pembicaraan adalah dalam rangka mediasi. Saudara Hasyolan Sianturi maupun para pelaku bersedia, monggo. Kalau tidak bersedia, ya tidak ada paksaan. Artinya kan ini nih, kalau klausula perdamaian disepakati, berarti perdamaian ini sepakat. Kalau tidak, ya tidak tercapai perdamaian. Kan kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada unsur paksaan di sana. Yang kedua, tidak ada pula pemberian uang atau sesuatu atau barang sesuatu apapun itu. Misalnya 300 juta itu diberikan oleh saudara Hasyolan Sianturi atau ditransfer, tidak ada. Semuanya terdokumentasi dengan baik, dihadiri oleh polisi juga. Jadi atau misalnya untuk memberikan agar saudara Hasyolan Sianturi memiliki utang kepada kita, tidak ada. Semuanya dalam rangka mediasi. Jadi penyampaian permintaan ganti rugi itu oleh saya itu bukan permintaan saya sendiri, tetapi kesepakatan dari keluarga korban penganiayaan yang dipercayakan kepada saya untuk menyampaikannya. Jadi jangan sampai ada pemberitaan lagi atau isu yang beredar oknum pengacara minta ganti rugi 300 juta. Saya tidak sendiri menghadapi saudara Acun atau saudara Hasyolan Sianturi maupun keluarganya. Saya tidak sendiri. Ada klien saya beserta dengan keluarga besar. Saya dipercayakan untuk menyampaikan permintaan ganti rugi sebesar 300 juta. Itu terlepas dari berapa kerugian yang dialami oleh korban. Itu kan korban dan keluarga besar yang mengetahui dan menghitung. Dan dikembalikan kepada para pihak. Dikembalikan kepada saudara Hasyolan Sianturi. Mau memenuhi atau menyanggupi, silakan disampaikan. Tidak perlu menyampaikan di media justru sebagai korban pemerasan. Seperti yang saya kutip dari laman atau beritanya Mr. ID. Jadi saya harus sampaikan dengan clear di sini, saya tidak pernah meminta, apalagi secara pribadi, diam-diam atau dengan memaksa saudara Hasyolan Sianturi. Jadi jauh dari unsur pemerasan. Bahkan seandainya pun klien saya sendiri yang menyampaikan permintaan uang ganti rugi atau kompensasi 300 juta itu, dia jauh dari unsur pemerasan sebagaimana dimaksud dari dalam pasal 368 ayat 1 KUHP. Jauh, tidak ada transaksi atau pemberian uang. Tidak ada unsur kekerasan, dihadiri polisi pula di sana. Terdokumentasi dengan baik. Tidak ada apa-apa, tidak ada unsur melawan hukum apa-apapun di sana. Saudara mau memenuhi tidak apa-apa, berarti tidak sepakat mengenai persyaratannya. Kalau saudara sepakat, silakan. Itu dikembalikan kepada para pihak karena ini adalah nuansa perdamaian. Jadi sekali lagi saya peringatkan, saya somasi orang-orang yang saya sebutkan di atas tadi. Saya ulangi, saudara Hasyolan Sianturi atau Acun, pemilik akun Facebook FX Sondang Lingga, pemilik akun Facebook Ahmad Padang-Padang, dan dairynews.co, supaya dalam kurun waktu 1x24 jam sejak saya siarkan video ini, agar segera memberikan video klarifikasi dan mencabut semua pernyataan-pernyataan yang saudara sampaikan, yang kalian sampaikan di dalam media, termasuk judul dan isi pemberitaannya. Apabila dalam kurun waktu 1x24 jam tidak dilakukan juga klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka, maka saya maupun klien saya akan membuat tuntutan baik secara perdata maupun pidana. Saya akan membuat laporan polisi, karena ini bukan hanya menyerang klien saya lagi, tetapi juga sudah menyerang saya sebagai pribadi. Terlebih saya ini adalah putra dairi. Saya sudah mengalami kerugian yang secara nyata karena saya ditanyakan oleh beberapa keluarga dan juga teman terkait dengan pemberitaan ini. Saya dikirimkan
caption beritanya. Saya baca, oh begitu, oh begitu. Dan saya kan perlu menjawab ini semua. Jadi jawaban dari kalian semua, anda semua yang saya sebutkan di atas itu harus mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan keluarga saya ini. Jika tidak, saya akan membuat tuntutan secara pidana terlebih dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik dan Junto pasal 45 Undang-Undang ITE. Jadi silakan dilaksanakan. Terima kasih, selamat siang.